Coba bayangkan kamu lagi duduk natap monitor. Kursornya kedap-kedip di atas tumpukan spreadsheet yang kayaknya nggak ada ujungnya. Rutinitas yang bikin penat banget ya. Bener. Lampu ruangan mendengung pelan, terus kamu tuh udah masuk ke mode autopilot. Ruangannya dingin, steril, dan bener-bener bisa diprediksi. Tipikal hari Selasa siang di kantor. Tepat. Lalu, kamu iseng nih muter kursi, nengok keluar jendela kaca besar di sebelahmu, dan 20 lantai di atas tanah, di atap seberang Ana, kamu melihat seorang pria lagi menangis, marah, atau mungkin meratap. Mencurahkan emosinya secara langsung ya. Iya, ini bukan halusinasi gara-gara kamu kebanyakan minum kopi loh. Ini benturan dua realitas yang paling nggak masuk akal yang bisa kamu alami di tengah jam kerja. Kontras visualnya itu loh. Maksudnya, itu udah cukup buat bikin otak kita ngalamin semacam lag sementara. Kita dihadapkan sama kakunya rutinitas korporat di satu sisi dan ledakan ekspresi artistik di sisi lainnya. Nah, selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Buat kamu yang lagi dengerin mungkin sambil nyetir nembus macet, atau ngelipat baju, atau diam-diam dengerin ini di balik layar kerjamu. Sambil pura-pura sibuk ya. Iya benar. Kita punya satu bahan diskusi yang rasanya sangat personal buat siapa aja yang pernah ngerasa terjebak rutinitas. Sumber kita kali ini tuh ngebahas sebuah momen viral di balik layar. Sebuah kejadian pas proses syuting sinetron Terikat Janji. Betul, dan syutingnya ini berlangsung persis di luar kaca jendela gedung perkantoran. Misi kita hari ini, kita mau ngurai kenapa sih pertemuan sepihak dengan Arya Saloka yang terhalang kaca kedap suara bisa memicu kebahagiaan yang sebegitu besarnya. Karena fenomena ini tuh jauh lebih berbobot dari sekedar video viral artis biasa. Kita lagi ngelihat gimana interupsi kecil bisa ngeruntuhin dinding psikologis yang memisahkan kehidupan profesional kita dari kebutuhan emosional. Mari kita mulai dari luar gedungnya dulu deh. Bayangkan atap gedung yang kena angin kencang, silau matahari, terus suara bising jalanan. Kondisi yang sangat nggak ideal buat konsentrasi. Banget. Dan di tengah kekacauan itu, Arya Saloka lagi melakukan pengambilan gambar yang sangat emosional. Saya ngebayangin jadi dia saat itu, pasti susah banget. Ada kamera, sutradara teriak, dan puluhan karyawan kantoran nempelin wajah di kaca jendela. Nontonin dia kayak lagi di kebun binatang ya? Iya, maksud saya bayangin kamu lagi pusing lihat dokumen, nengok jendela, ada pentas drama emosional. Ini kan kayak nemu oasis hiburan di tengah gurun pekerjaan kan? Tapi gimana caranya Arya Saloka tetap fokus? Nah, kemampuan untuk nggak peduli sama puluhan pasang mata yang rekam dari balik kaca itu bukan konsentrasi biasa. Di dunia seni peran, ada yang namanya penciptaan gelembung realitas atau isolasi kognitif. Oh, semacam bikin dunia sendiri gitu? Bener. Masalahnya, bikin gelembung itu di studio tertutup aja udah nguras tenaga. Apalagi di atap gedung terbuka, dengan penonton tak diundang. Arya Saloka tuh nggak cuma mengabaikan mereka, tapi otaknya harus secara aktif menghapus keberadaan gedung dan penonton itu dari realitas karakternya. Wait, maksudnya dia secara sadar memanipulasi persepsinya sendiri? Karena jujur aja, kalau saya lagi presentasi terus ada satu orang aja yang nguap, buyar fokus saya. Pasti buyar. Otak manusia itu kan secara evolusioner diprogram buat merespons tatapan mata orang lain. Itu insting bertahan hidup. Pas puluhan orang natap kamu, insting utamanya ya membalas tatapan itu, atau jadi salah tingkah. Tapi Arya Saloka harus tetap nangis atau marah sesuai naskah. Tepat sekali. Apa yang dilakukan Arya Saloka di sana, itu ngelawan insting dasar biologisnya demi emosi karakternya. Makanya, akting dia di momen itu terasa sangat otentik. Dia lagi bertarung, ngelawan tuntutan naskah dan invasi visual dari sekelilingnya.
Luar biasa sih itu. Nah, sekarang saya mau puter sudut pandangnya 180 derajat. Kita masuk ke dalam gedung ber-AC itu. Ke sisi para penonton dadakan ya. Betul. Sumber kita mendeskripsikan ini detail banget. Awalnya tuh cuma 1-2 orang yang ngintip dari jendela. Terus lama-lama kayak semut nemu gula, makin banyak yang ngumpul. Karyawan-karyawan ini bawa ponsel ngerekam setiap ekspresi Arya Saloka. Yang mayoritasnya pasti penggemar ya. Iya, tapi yang paling menarik buat saya itu justru keberadaan kaca jendelanya. Kaca itu tebal, kedap suara, nggak bisa dibuka. Secara harfiah kan itu kurungan. Pemilihan kata kurungan itu menarik sih. Emang secara arsitektur, kaca gedung itu buat ngisolasi kita dari luar. Tapi, di momen ini, secara psikologis, fungsinya berubah drastis. Berubah jadi kayak layar ajaib gitu. Bener banget. Kaca itu nggak lagi memenjarakan. Dia berubah jadi medium layar bioskop transparan yang muter adegan live action. Kaca itu yang ubah Arya Saloka dari sekedar gambar di TV jadi entitas nyata di depan mereka. Tapi, tunggu dulu. Bukankah mereka ini sedang di jam kerja? Apakah kaca jendela ini tuh melambangkan pembatas antara dunia nyata tempat kita kerja keras dan dunia pelarian tempat idola kayak Arya Saloka berada? Itu analogi yang tepat. Kaca itu nyiptain zona aman buat interaksi parasosial. Mereka bisa ngerasain debaran jantung, seneng, terharu, tanpa ada canggung sama sekali. Ah iya, kalau nggak ada kaca, misalnya mereka syuting di taman sebelah kantor, pasti mereka canggung kan? Mau mendekat, takut ganggu, takut nggak sopan. Pasti ada tekanan sosial. Tapi karena terhalang kaca, mereka jadi berani. Mereka dapat sensasi ketemu idola, membanjiri otak dengan hormon dopamin, tapi tetap aman, layaknya nonton dari ruang tamu. Paham. Tapi ada satu hal lagi. Ini kan kejadiannya pas jam kantor. Rutinitas kerja tuh kayak komedi putar yang ngebosenin kan? Saat mereka ninggalin meja kerja buat nonton Arya Saloka, bukankah ini semacam pemberontakan kecil-kecilan? Wah, konsep pemberontakan mikro itu sangat relevan di sini. Dunia korporat nuntut efisiensi mekanis. Tapi otak kita kan butuh narasi, butuh kejutan. Pas Arya Saloka muncul di balik jendela, itu ngasih sebuah interupsi yang sangat sah. Sebenarnya mereka lagi merayakan sebuah jeda ya. Betul, buat 15 menit itu mereka diizinkan jadi manusia biasa yang rasain emosi, bukan sekedar roda gigi mesin perusahaan. Gila sih. Ini ibarat efek domino kebahagiaan. Satu orang ngerekam Arya Saloka, lalu energi di ruangan itu meledak. Dan energi itu nggak berhenti di situ aja kan? Merembes keluar lewat media sosial. Nah itu. Momen privat ini langsung meledak jadi konsumsi publik. Dan reaksi warganet yang terekam di sumber kita ini lucu-lucu banget. Gimana tuh komentar-komentarnya? Ada yang komen gini, wah jadi nggak kerja tuh karyawannya, lihat Mas Arya Saloka sih, hehehe. Terus ada lagi, Kak, bosnya ikutan nonton orang syuting juga nggak tuh? Itu pertanyaan yang bagus banget. Iya kan? Terus favorit saya nih, enak ya gedungnya buat syuting, lihat artis terus deh, bisa foto gratis. Hampir nggak ada loh yang komen soal aktingnya. Semuanya fokus ke kelalaian kerja yang sangat bisa dimaklumi itu. Karena media sosial itu memperkuat kebahagiaan sederhana ini. Komentar lucu itu sebenarnya validasi massal. Kenapa ribuan orang ngerasa itu lucu? Ya karena mereka juga lagi di meja kerja, muak sama rutinitas, dan butuh alasan buat berhenti kerja sebentar. Berarti Arya Saloka di sini jadi simbol pelarian tertinggi dong? Sangat bisa dibilang gitu. Biasanya kan alasan nggak kerja itu negatif, kayak sakit atau stres. Tapi kali ini alasannya murni kebahagiaan. Orang-orang di dunia maya ikut ngerespons pakai humor karena ada ironi manis di sana. Iya, aktornya lagi kerja meras keringat, yang di dalam kantor malah dapat hiburan. Menarik ya, gimana figur publik bisa ngentiin sementara produktivitas sebuah kantor? Kalau manajer HRD lihat, mungkin mereka ngitung jam kerja yang hilang. Tapi mereka nggak sadar kalau hormon stres di ruangan itu baru aja di-reset ke angka 0. Oh wow, bener juga ya. Setelah syuting selesai dan mereka balik ke meja, energinya pasti jauh lebih besar buat nyelesain kerjaan. Secara psikologi industri, lonjakan endorfin karena ngelihat Arya Saloka itu ibarat pelumas buat otak yang lagi panas. Kesejahteraan mental karyawan di hari itu jelas meningkat tajam. Berarti ini membawa kita pada pertanyaan besarnya. So what? Kenapa cerita ini tuh membekas banget di hati banyak orang?
Karena industri hiburan dan figur publik kayak Arya Saloka itu pada intinya punya tempat tersendiri. Mereka itu penyedia jeda. Penyedia jeda, saya suka istilah itu. Kalau dipikir-pikir, pesan intinya atau kalimat hikmah dari pembahasan kita ini jelas banget. Bahwa kebahagiaan tidak selalu harus datang dari hal besar. Kadang, melihat seseorang yang kita kagumi walau hanya dari balik kaca, sudah cukup untuk membuat hari terasa lebih berarti. Betul sekali. Di tengah realitas hidup yang serba monoton, kehadiran sosok seperti Arya Saloka walau dari kejauhan ngasih jeda manis yang sangat dibutuhkan. Iya, ibaratnya tuh kayak kamu lagi mau nyuci celana lama, nemu uang 50.000 perak di sakunya. Rezeki nomplok dong. Kan? Sederhana, nggak terduga, tapi sukses ngubah mood kamu seharian. Seberapa sering sih kita ngelewatin kebahagiaan kecil kayak gini? Sering banget. Dan kejadian ini ngingetin kita kalau kita nggak butuh hal masif buat ngerasa hidup. Saya sering ibaratkan ini kayak Easter egg di dalam sebuah game yang membosankan. Oh, karakter rahasia yang tiba-tiba lewat gitu? Iya, secara teknis nggak ngubah skor kamu. Tapi secara emosi, itu ngubah cara kamu nikmatin gamenya. Arya Saloka adalah Easter egg yang bikin hari mereka jauh lebih menyenangkan. Dan memori itu bakal jadi legenda urban di kantor mereka ya. Wah, ini dalam banget sih. Nah, ngomong-ngomong soal hikmah, sumber teks kita ini sebenarnya ngasih semacam call to action yang menarik banget di akhir laporannya. Oh ya? Apa tuh ajakannya? Teksnya bilang gini, jika kamu pernah merasakan momen serupa saat melihat idola, tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Motivasi David agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya tentang momen berharga artis favoritmu, termasuk Arya Saloka. Ajakan yang cerdas. Itu bukan cuma buat nyari interaksi loh. Secara nggak langsung, kreatornya ngajak audiens untuk berhenti sejenak dan mengingat kembali kapan terakhir kali mereka dapat kejutan sederhana kayak gitu. Betul, dan ini relevan banget buat kamu yang lagi dengerin. Setiap hari itu selalu ada peluang buat nemuin kebahagiaan dari hal kecil di sekeliling kita, asalkan kita mau ngeliatnya. Ya, kita cuma perlu lebih peka. Tepat. Jadi sebelum obrolan ini selesai, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat kamu renungkan nanti. Sebuah pertanyaan terakhir buat pendengar kita nih. Betul. Jika sebuah kaca gedung perkantoran bisa tiba-tiba menjadi layar ajaib yang menyatukan dunia nyata dan dunia mimpi bagi para karyawan, itu pertanyaannya adalah, apa kaca dalam hidupmu sendiri yang tanpa kamu sadari selalu memberimu pelarian manis dan kebahagiaan di tengah penatnya rutinitas? Pertanyaan yang bagus untuk ditutup hari ini. Temukan kaca itu dan jangan lupa nikmati jedanya. Terima kasih sudah bergabung di penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa.